budaya bentering cahya ratas kuninging tirta gadhang marang si gagat kang wis ulung galenganing kalong mratandani sang Baladara kudu nindakake kewajiban bedah sipati peteng banyu lari jagat sakisine ing daratan arum gandanyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, salam budaya. Oke bosku semua, terima kasih yang sudah gabung di Lindu Aji Jombang, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih banyak. Yang belum, ayo bos, di subscribe dan dinyalakan tombol loncengnya. Hari ini yang jelas saya kepingin mereview salah satu pusaka, di mana pusaka ini saya dapatnya sudah sangat luar biasa ya, melalui proses yang luar biasa juga. Jadi begini bos ya, banyak orang-orang itu hari ini yang belum tahu tentang pusaka ya. Jadi perbedaan pusaka itu seperti apa, banyak yang belum tahu ya. Padahal yang dinamakan pusaka ini, kalau menurut saya bos ya, keris itu bisa dinamakan pusaka kalau usianya sudah di atas 100 tahun. Itu baru bisa dinamakan pusaka. Apakah keris Kamardikan itu pusaka? Bisa. Monggo ya, itu individu. Tapi kalau saya pribadi, kalau usianya sudah di atas 100 tahun, itu baru bisa dikatakan pusaka. Dan keris ini dibagi menjadi beberapa hal ya, atau beberapa bagian. Satu, ada keris koden. Ya, ini yang sangat orang kadang-kadang nggak paham. Ya, keris koden ini bukan pusaka bos ya. Keris koden ini adalah keris yang terbuat dari plat ya, dari knalpot ya, dari yang jelas bukan besi aji ya. Dan juga mereka yang membuat atau yang membuat rata-rata bukan seorang empu ya, melainkan pandai besi. Dan yang jelas garap dari keris-keris koden ini sendiri, ini garapnya awur-awuran ya. Lekuknya awur-awuran, nggak simetris, garap bangunnya itu pokoknya yang jelas ini keris aksesoris ya. Apakah ini tidak bisa dimaharkan? Bisa ya, bisa, siapapun bisa memiliki keris ya. Kita tidak ada istilahnya mengganggu jualan orang, tidak ada. Yang kita sesalkan ya di dunia keris pusaka ini, bahwasanya banyak orang-orang itu yang menyalahartikan kejujuran bos ya. Jadi keris koden dibilang sepuh, ini kan nggak baik. Kasihan siapa? Kasihan para orang-orang yang baru menikmati, yang baru menemukan sensasi dari sebuah pusaka. Dia kepingnya pusaka yang sepuh ya, tapi karena dia baru belajar, tidak mengetahui ya, akhirnya kena keris-keris yang koden yang dibilang sepuh. Nah ini yang kita sesalkan ya. Ada juga keris Kamardikan. Nah, keris Kamardikan ini masih lumayan bagus, karena keris Kamardikan ini ada yang garapnya empu yang sangat bagus, ada garapnya empu yang lumayan ya. Kelasnya ada, pusaka itu ada kelasnya, ada kastanya bos ya. Jadi jangan dikira keris baru atau Kamardikan ini tidak berkelas, keliru. Ada keris Kamardikan yang murah, ada.
keris kamardikan yang mahal ada, bahkan yang sampai ratusan juta, bahkan miliaran ada. Ya. Nah, itu biasanya keris-keris garap dalam atau empu-empu keraton. Ya, bukan empu di luar keraton. Biasanya keris-keris yang garapnya bagus itu keris-keris yang digarap oleh empu-empu dalam keraton. Nah, seperti itu. Terus ada lagi istilahnya keris STW. Keris STW ini seperti apa? Kalau saya, keris STW atau setengah tua itu keris-keris yang garapnya sama dengan keris kamardikan, cuma dia bahannya beda. Dia bahannya daur ulang dari pusaka-pusaka yang rusak, yang sepuh, digarap kembali. Nah, itu namanya STW. Terus ada juga keris nom-noman. Nah, keris nom-noman ini eranya apa? Eranya setelah Indonesia ini jauh sebelum Indonesia merdeka. Ya, kalau kamardikan itu setelah Indonesia merdeka. Kalau nom-noman itu jauh sebelum Indonesia merdeka. Jadi usianya sudah ada lebih dari 100 tahun. Itu nom-noman. Itu juga kategorinya keris sepuh, Bos, ya. Itu keris-keris biasanya kebanyakan keris HB, keris PB, ya. Dan materialnya bagus-bagus. Keris nom-noman ini saat ini lagi dicari oleh banyak kolektor, ya. Nah, yang jelas kayak keris-keris PB ini ada yang besinya itu dari kereta perang Mojopahit dan juga meriam Baltimore, ya. Ini ada, ini istimewa biasanya, ya. Nah, ini saya jelaskan sedikit biar kita tidak salah. Dan apabila kita mau memahari sesuatu benda atau mau memahari pusaka, ingat, Bos, ya. Nomor satu, pakai logika akal, ya. Pakai rasa, ya. Pakai akal, pakai rasa, ya. Nanti jangan sampai keliru, ya. Jadi gini, karena banyak bakul nakal, ya. Jangan pernah yang belum paham tentang keris, ya, langsung beli keris, jangan, Bos, ya. Kenapa saya melarang? Mending sampean belajar dulu, sampean belajar teori, ya. Belajar teori untuk keris biar paham dulu, ya. Dan jangan salah, teori itu tidak sama dengan yang langsung belajar praktek, Bos, ya. Nah, susah, Bos, ya. Belajar keris itu memang susah. Wong yang sudah lama belajar kadang-kadang masih salah, seperti saya ini kadang-kadang juga masih ada salahnya, ya, karena kita manusia, ya. Nah, hari ini saya kepingin review, ini pusaka saya, ini pusaka langka, ya. Ini handle-nya ini GG, Bos. GG ini atau gading, ya. Ini selutnya atau mendaknya ini emas. Nah, warangkanya ini sangat bagus, ya. Ini kayak warangka luar pulau atau apa, saya nggak paham, ya. Yang jelas warangkanya bagus. Ini orinya, ya. Nah, kita sepil, Bos, ya. Nah, ini pusaka itu mahal dan tidaknya itu dilihat dari satu, dapurnya langka enggak, dua, pamornya langka enggak, tiga, eranya masuk era-era langka apa tidak, ya. Nah, semakin langka semuanya semakin mahal, Bos, ya. Nah, ini dapurnya ini Jalak Sumelang Gandring. Nah, Jalak Sumelang Gandring ini pusaka yang sangat luar biasa, ya. Dulu pusaka Jalak Sumelang Gandring ini dimiliki oleh Kerajaan Mojopahit, pernah hilang, pernah diculik orang, ya. Nah, itu ceritanya seperti itu, Bos. Nah, tapi yang ini bukan yang dari Mojopahit, ya. Ini dari Mataram Sultan Agung, ya. Nah, ini pamornya juga langka. Ini pamornya pamor untuk banyu, ya. Keris-keris Jalak Sumelang Gandring itu keris-keris yang sangat diminati dan sangat diburu. Karena apa? Karena energi atau yoninya itu mengandung karismatik yang sangat luar biasa, ya. Dicintai, ya, juga mengandung unsur kerejekian, Bos. Apalagi pamor untuk banyu, ya. Untuk banyu ini sangat bagus. Untuk kerejekian, untuk kemakmuran ini sangat bagus, sangat luar biasa, ya. Dan ini pamor-pamor yang sangat langka, Bos, ya. Dan original sepuh, ya. Bukan kaleng-kaleng, bukan pusaka koden terus kita bilang sepuh, atau bukan kamardikan terus kita bilang sepuh. Nah, jadi kalau Anda ingin mengetahui, ya, nomor satu, kalau Anda ingin mengetahui benar-benar tentang pusaka sepuh, dari warna besi itu pasti keluar gradasi warna, Bos, ya. Pasti ada warna yang berbeda. Nah,
Itu salah satu ciri. Tapi ini tidak bisa dipakein secara teori, ya. Harus praktek. Tahtingan juga penting, ya. Nah, silakan bosku, nanti diamati, dilihat, ya, dirasakan. Keris ini sepuh apakah mardikan? Ya. Kalau saya menjamin ini 1000% sepuh, bos. Ya, saya menjamin ini 1000% sepuh. Nanti sampean lihat, ya, sampean lihat detailnya di video akhir, ya, di video akhir. Agar apa? Agar Anda paham, ya. Kenapa saya ngomong ini jalak sumelang gandring? Karena ini ada sogokannya satu, ada tikel alis, ya. Ini sebenarnya ada tingilnya, ya, ada tingilnya juga. Nah, itu rincian dapur jalak sumelang gandring. Oke bosku, mudah-mudahan review kita hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan juga apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, ya. Di sini kita tidak ada singgung menyinggung atau sindir menyindir, tidak ada, ya. Atau barangkali ada gimana ya, ada persaingan, tidak ada. Saya tidak punya sifat untuk bersaing, saya tidak punya sifat untuk nyindir-nyindir orang, ya. Kita ngomong apa adanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, salam budaya. Thank you.